Halo guys, welcome back dengan KRH dalam pembahasan pengetahuan kuantitatif alias PK. Kali ini KRH punya 10 soal yang akan kakak bahas. Dan soal yang pertama adalah hasil penjumlahan barang suatu perusahaan diestimasi setiap harinya meningkat dengan penambahan yang tetap. Total hasil penjualan dari tanggal 1 sampai 23 Oktober diprediksi sejumlah 253 barang. Berapakah jumlah barang yang terjual pada tanggal 12 Oktober? Nah, jadi kalau soal nomor 1 ini bercerita tentang barisan aritmatika. Tahu dari mana ini barisan aritmatika? Cluenya di sini, penambahan yang tetap. Jadi kalau penambahan setiap harinya bertambah dengan penambahan yang tetap, ini adalah salah satu aplikasi dari barisan aritmatika. Sehingga kalau bicara tentang barisan aritmatika, kita akan ingat tentang suku KN yang biasanya dituliskan UN ya. UN pada barisan aritmatika rumusannya adalah A plus N min 1 kali beda. Dengan catatan A itu suku pertama, B itu menyatakan banyak data. B itu menyatakan beda atau selisih, sementara N itu menyatakan banyak sukunya. Kemudian kalau rumus daripada SN atau jumlah N suku pertama, rumusnya adalah N per 2 kali dengan 2A plus N min 1 kali beda. Nah, sekarang satu-satu kita perhatikan. Katanya total hasil penjualan dari tanggal 1 sampai 23 Oktober. Tanggal 1 sampai tanggal 23 berarti kalau kita hitung harinya adalah 23 hari ya. Nah, totalnya ada katanya sebanyak 253. Berarti boleh kita katakan sukunya ada sebanyak 23. Jadi boleh kita tuliskan bahwa S23 nilainya sama dengan 253. Oke, lalu pertanyaannya, berapakah jumlah barang yang terjual pada tanggal 12 Oktober? Nah, jadi yang ditanya hanya jumlah barang pada 12 Oktober doang. Jumlah barang yang terjual pada tanggal 12 Oktober. Berarti ini yang ditanya adalah U12 ya. Karena jumlah barang yang terjual hanya di tanggal 12 doang. Berarti yang ditanya adalah U12. Jadi U12 ini kan sebenarnya kalau kita ubah modelnya seperti ini ya. U12 itu berarti sama aja dengan A ditambah 12 kurang 1 berarti 11 beda. Jadi kita butuh A-nya, kita butuh B-nya. Nah, dari mana kita dapat? Udah pasti dari yang diketahui yaitu S23. S23 berarti 23 per 2 dikali dengan 2A ditambah N-1 berarti 22B. Nilainya sama dengan 253. Nah, ini nanti sama-sama kita bagi dengan 2. Ini bagi 2, bagi 2, ini dibagi 2, hasilnya adalah 11 ya. Nah, sementara 253 dibagi dengan 23 sama dengan 11. Nah, berarti kita peroleh bahwa A ditambah dengan 11B sama dengan 11. Nah, A ditambah 11B ini ternyata dia sama dengan ini ya, atau setara dengan U12. Jadi U12 itu nilainya adalah 11. Sehingga jawabannya adalah Eko. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 bicara tentang barisan geometri. Suku pertama dan suku ketiga suatu deret geometri positif adalah 15 dan 240. Mari kita tuliskan suku pertama. Sebelum ke suku pertama, saya tulis dulu rumusannya untuk barisan geometri. UN itu adalah A
dikali R pangkat N min 1. Sementara kalau ditanya Sn, rumusnya adalah A dikali dengan 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi dengan R. Nah, oke, A itu lagi-lagi suku pertama, R adalah rasio. Sehingga karena yang ditanya jumlah 5 suku pertama, berarti yang ditanya itu adalah S5. Ya, jadi saya tuliskan dulu. Yang pertama U1. U1 itu sama dengan A, yang nilainya adalah 15. Sementara U3 berarti ini sama dengan AR pangkat 2. Yang nilainya adalah 240. Pertanyaannya tentukan S5. Nah, jadi tugas kita yang pertama kita cari dulu A-nya. Kebetulan A-nya sudah ada, berarti sekarang yang kita cari atau yang kita butuhkan adalah rasionya. Bagaimana cara mencari rasio? Kita tahu kalau bicara tentang geometri, ini bicara tentang perbandingan. Jadi cukup kita bandingkan antara U3 dengan U1. Nah, jadi U3 dibagi dengan U1 sama dengan AR kuadrat dibandingkan dengan si A sama dengan 240 bagi 15. Nah, nanti A-nya boleh kita coret. Kemudian 240 dibagi dengan 15. Ini sama dengan 1/16. Ya, sehingga rasionya akar dari 16 alias 4. Karena mintanya positif, berarti kita ambil yang positifnya. Nah, jadi karena rasionya 4, sekarang kita akan cari S5. S5 sama dengan A kali 1 kurang rasio pangkat 5 dibagi dengan 1 dikurangi rasio. A-nya adalah 15 kali 1 kurang rasionya 4 pangkat 5 dibagi dengan 1 kurang 4 berarti minus 3. Nah, 15 dibagi minus 3 adalah min 5. Oke, sama dengan min 5 kali 4 pangkat 5 adalah 256 1024. Berarti 1 dikurangi 1024 sama dengan min 1023. Nah, min kali min hasilnya adalah positif 15 11. Nah, 5. Jadi hasilnya 5115. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut soal yang nomor 3. Soal nomor 3, Windro menabung uang senilai X di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Jika saldo rekeningnya 12 tahun yang akan datang adalah Y, sedangkan saldo rekeningnya 15 tahun yang akan datang adalah 2Y, maka pertanyaannya berapa nilai Y per X? Jadi ini bicara tentang bunga majemuk. Nah, sedikit perumusan untuk bunga majemuk. Bunga majemuk itu dirumuskan MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah dengan B dipangkatkan dengan N. Oke. Nah, MN itu apa? MN itu adalah kalau dia nabung berarti kita anggap tabungan akhirnya gitu ya. Kalau dia ngutang berarti jumlah yang harus dia bayarkan. Nah, ini karena bicara tentang menabung berarti MN ini adalah tabungan akhir. Sementara M0 adalah tabungan
mula-mula. Sementara B ini menyatakan suku bunga. Lalu N menyatakan jangka waktu. Oke, lalu kita baca satu-satu. Jika saldo rekeningnya 12 tahun yang akan datang adalah Y. Saldo rekeningnya 12 tahun yang akan datang. Berarti ini adalah MN. MN-nya sama dengan Y untuk jangka waktu 12 tahun. Berarti N-nya sama dengan 12. Sedangkan saldo rekeningnya 15 tahun yang akan datang adalah 2Y. Berarti ini juga MN. MN-nya adalah 2Y dengan jangka waktu 15 tahun. Nah, lalu ditanya tentukan Y per X. Nah, jadi sebenarnya ini tinggal kita masukkan ke rumus, dimana katanya awalnya atau uang mula-mulanya si Windro adalah sebesar X. Jadi M0-nya adalah X. Jadi tinggal kita terapkan aja ke rumusnya. MN sama dengan, karena MN ada 2, ya dua-duanya kita masukkan. Untuk yang pertama, untuk N-nya sama dengan 12. Berarti MN sama dengan Y sama dengan M0. M0-nya X kali 1 tambah suku bunganya, karena nggak dikasih tahu kita buat aja B. Pangkat N, N-nya 12. Kemudian yang kedua, MN-nya adalah 2Y. Nah, awalnya tetap X kali 1 ditambah suku bunganya nggak diketahui, lalu pangkat 15. Nah, ini cukup kita bandingkan aja. Ya, ini cukup kita bandingkan aja. Berarti Y bagi 2X sama dengan bla 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 dibagi. Nah, ini nanti tinggal kita sederhanakan, sama-sama ini dibagi X. Oke. Kemudian Y, ya. Sehingga kita peroleh bahwa 1/2 sama dengan, nah kita tahu pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurang gitu ya. Nah, karena pangkat di atas lebih kecil, berarti yang pangkat yang di atas kita pindah ke bawah aja. Sehingga 1/15 kurang 12 jadinya 3 ya. 1 tambah B pangkat 3. Atau kalau kita balik, 1 ditambah B pangkat 3. Ini nilainya sama dengan 2. Oke, ini yang pertama. Nah, kemudian yang ini nanti kita substitusi ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh juga persamaan 2, bebas ya. Misal saya substitusi ke persamaan 1. Dimana tadi persamaan 1 adalah Y sama dengan X dikali 1 ditambah B pangkat 12. Oke? Berarti Y sama dengan X 1 tambah B pangkat 12 ini boleh saya ubah menjadi 1 tambah B pangkat 3. Kemudian saya pangkatin dengan 4. Kenapa saya ubah begitu? Karena yang diketahui dalam soal adalah 1 plus B pangkat 3. Nah, sehingga nanti ini Y sama dengan X 1 plus B pangkat 3 itu sama aja dengan 2. Berarti dikali 2 pangkat 4. Berarti kalau ini kita akan peroleh bahwa Y sama dengan 16X. Nah, pertanyaannya adalah Y berbanding dengan X. Berarti Y banding X ini sama aja dengan 16 banding 1. Atau 16. Sehingga jawabannya adalah bebek. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, jika 24 mesin dapat menghasilkan 5 produk dalam 30 menit, berapa jam waktu yang dibutuhkan 4 mesin untuk menghasilkan 15 produk? Nah, kalau soal nomor 4 ini bicara tentang perbandingan. Jadi ada 3 nih yang dibandingkan. Yang pertama ada mesin, ada produk, dan ada waktu ya. Mesin, produk, dan waktu. Yang pertama katanya ada mesinnya sebanyak 24. Dia bisa menghasilkan produk sebanyak 5 dalam waktu 30 menit. Sementara ada 4 mesin, dia menghasilkan 15 produk, lalu yang ditanya berapa waktunya? Ya kan? Saya misalkan waktu yang ini adalah X. Jadi yang ditanya itu adalah berapa X-nya.
Udah, kita main logikanya aja. Ada mesin, ada produk, ada waktu. Semakin banyak mesinnya, produk yang dihasilkan pasti makin banyak. Dan waktu yang dibutuhkan pasti lebih sedikit. Artinya, mesin produk itu berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan waktu. Berarti kalau misalnya mesinnya ada 24, dia akan menghasilkan produk yang lebih banyak. Ya kan? Dan dia akan membutuhkan waktu yang sedikit. Jadi cukup kita buat seperti ini. 24 dikali 15 dikali 30 harus sama lah ini dengan 4 dikali dengan 5 dikali dengan X. Karena tadi mesin dengan produk itu berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi kalau kita selesaikan berarti 24 kali 15 kali dengan X, kali dengan 30, ini harus sama dengan 4 kali 5 kali dengan X. Yang bisa disederhanain, sederhanain. Contohnya 24 dibagi 4 hasilnya 6. 15 dibagi 5 hasilnya 3. Berarti X-nya sama dengan 6 kali 3 kali 30. Nah, ini dalam satuan menit. Karena opsinya dalam satuan jam, berarti ini wajib kita bagi dengan 60. Karena 1 jam itu 60 menit. Dah? Ini tinggal kita coret aja 0, 0, 6 dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 9 jam. Sehingga jawabannya adalah bebek. Demikian pembahasan untuk soal nomor 4. Saya lanjut ke soal nomor 5. Ini juga masih bicara tentang perbandingan. Untuk mengecat sebuah rumah dibutuhkan M orang dalam waktu H hari. Jika pada saat akan dilakukan pengecatan, 2 orang tukang ternyata sakit. Berapa hari kan yang diperlukan untuk mengecat rumah tersebut? Nah, ini juga perbandingan, cuman yang dibandingkan hanya 2 ya. Yang pertama ada orang lah ya, atau ya manusia lah ya, ada manusia, ada waktu. Oke, yang pertama katanya pengecatnya ada sebanyak M orang. Membutuhkanlah ngecat rumah itu selesai dalam H hari. Ternyata setelah pengecatan katanya ada 2 orang sakit. Berarti jumlah orang yang ngecat itu berkurang. Tadinya M, sekarang menjadi M kurang 2 gitu. Lalu ditanya, kalau udah berkurang 2 orang, berapa hari lah yang diperlukan untuk ngecat rumah, kan gitu. Jadi yang ditanya waktunya. Saya misalkan lagi adalah X. Nah, ini yang ditanya. Maka kita mainkan logikanya. Makin banyak orangnya, makin cepat selesai. Makin berkurang orangnya, makin lama selesai. Berarti antara manusia dengan waktu, ini pasti berbanding terbalik. Berarti boleh kita buat M berbanding M-2, karena berbanding terbalik berarti kita balik, berarti X banding H. Sehingga karena yang ditanya adalah X, tinggal kita lakukan perkalian sila. Berarti M dikali dengan H gitu ya. Sehingga ini menjadi MH dibagi dengan M-2. Maka jawabannya adalah dodol. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 6. Soal nomor 6. Di dalam sebuah kotak terdapat 10 lembar uang pecahan 50.000 yang terdiri dari 6 uang asli dan sisanya uang palsu. Jika dari dalam kotak diambil 3 secara acak, cluenya di sini acak. Acak, peluang terambilnya 1 lembar uang asli dan 2 lembar uang palsu adalah berapa?
Oke, yang pertama, katanya ada sebuah kotak. Di dalam kotak ini terdapat 10 lembar uang pecahan 50 yang terdiri dari 6 lah katanya uang asli, sisanya palsu, berarti sisanya 4. Jadi 4 palsu. Nah, dari dalam kotak ini katanya diambil 3. Diambil 3 lembar. Ya, diambil 3 lembar dan pengambilannya acak. Asal ada kata acak, ini udah pasti bagian daripada kombinasi. Nah, ini bicara tentang kombinasi. Sedikit saya ingatkan tentang rumus kombinasi. Kalau ada kombinasi R dari N, ini perumusannya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial kali R faktorial. Nah, ini. Oke. Nah, diambil 3 lembar dan yang diharapkan katanya dari yang 3 lembar ini adalah 1 lah asli dan 2 palsu. Maka pertanyaannya berapa peluangnya? Nah, kalau misalnya saya anggap inilah suatu kejadian, katakanlah ini namanya kejadian B. Maka kalau semisal ditanya peluang B, rumusnya adalah NB dibagi dengan NS. Apa itu NB? Banyak cara memilih kejadian B. Apa itu NS? Banyak cara memilih kejadian S. S ini adalah keseluruhan tanpa syarat, gitu ya. Yang pertama kita akan cari berapa banyak cara memilih B. Cara memilih B ini berarti cara memilih 1 asli dan 2 palsu. Berarti tinggal kita terapkan aja. Memilih 1 asli berarti kombinasi 1 asli yang tersedia ada sebanyak 6. Berarti kombinasi 1 dari 6. Ada kata dan itu berarti identik dengan kali. Memilih 2 palsu berarti kombinasi 2 dari 4. Lalu dibagi dengan NS berarti tanpa syarat. 3 diambil mau terambil palsu, semuanya asli, semuanya mau digabungin juga nggak masalah ya. Berarti kombinasi 3 dari keseluruhan berarti 10. Nah, makanya nanti kalau kita hitung kombinasi 1 dari 6 itu adalah 6 dikali kombinasi 2 dari 4. Kombinasi 2 dari 4 di sini saya tulis ya. Kombinasi 2 dari 4 berdasarkan rumus berarti 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 berarti 2 faktorial dikali R faktorial itu adalah 2 faktorial. Ini sama dengan 4, 3, 2 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Maka sisalah 3 kali 2 faktorial yang hasilnya adalah 6. Lalu dibagi dengan kombinasi 3 dari 10. Nah, biar gampang nih ya. Karena di sini 3 langsung kita buat aja dia 3 kali mundur ya. Berarti nanti diawali dari 10 3 kali mundur. Sekali, 2 kali, 3 kali ya. Lalu dibagi dengan 3, 2, 1 karena 3 kali mundur. Maka nanti tinggal kita coret aja. 9 dibagi 3 adalah 3. 8 dibagi 2 adalah 4. Lalu 6 dibagi 3 ini adalah 2. 2 ke 10 adalah 5. Ya kan? Kemudian 6 ke 4 sama-sama dibagi 2 berarti ini 3, yang ini 2. Sehingga jawabannya adalah 3 per 5 kali 2. Berarti 3 per 10. Oke, 3 per 10.
Sehingga jawabannya adalah cantik. Oke, demikian untuk pembahasan soal nomor 6. Sekarang saya lanjut untuk soal nomor 7. Nomor 7, terdapat 2 kotak dengan tiap kotak berisi 10 bola bernomor 1 sampai 10. Dari setiap kotak diambil 1 bola secara acak. Peluang terambil 2 bola bernomor sama adalah. Jadi ada 2 kotak, ini kotak pertama, ini ada kotak kedua. Di kotak 1 ada bola bernomor 1 sampai 10, demikian untuk kotak yang kedua. 1 sampai 10. Lalu dari setiap kotak katanya diambil 1 bola secara acak. Dari sini diambil 1. Dari sini diambil 1. Lalu dia tanya peluang terambil 2 bola bernomor sama. Jadi kalau bernomor sama itu misalnya gini. Dari sini diambil nomor 1, di sana juga diambil nomor 1. Atau dari sini diambil nomor 2, di sana juga diambil nomor 2. Gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya dia tanya berapa peluangnya, yang pertama kita ambil dari sini. Diambil 1 bola, berarti peluang 1 bola itu adalah 1/10. Yang ini juga begitu, diambil 1 bola berarti 1/10. Nah, maka kalau dia tanya berapa peluangnya, berarti tinggal kita kalikan aja kan. 1/10. 1/10 dikali dengan 1/10. Nah, ini kan untuk satu kemungkinan. Kalau kemungkinannya untuk bernomor sama kan itu ada 10 kemungkinan. Kalau tidak nomor 1, nomor 2, kalau nggak nomor 2, nomor 3, kalau nggak nomor 3, nomor 4 gitu ya. Nah, jadi karena ada 10 kemungkinan berarti saya kali dengan 10. Sehingga peluangnya adalah sebesar 1/10. Sehingga jawabannya adalah bebek. Kemudian di nomor 8. Nomor 8, K adalah banyaknya bilangan bulat yang memenuhi X-1 kali X-3 per X plus 2 kali X-1 kurang dari 0. Lalu dia tanya mana yang benar antara P dengan Q. Berarti tugas kita adalah nyari K-nya. Ini adalah pertidaksamaan polinom. Yang pertama kita perhatikan di sini ada X-1, di sini ada X-1. Di dalam pertidaksamaan tidak boleh diperlakukan yang namanya mencoret faktor yang sama. Lalu bagaimana kalau ada faktor yang sama? Ini boleh langsung kita satukan aja. Kita pindahkan X-1 ke bawah atau X-1 yang di bawah pindah ke atas, nggak ada masalah. Misal yang di atas yang saya pindahin ke bawah berarti bentuknya berubah jadi X-3 per X plus 2 lalu dikali dengan X-1 kuadrat lebih kecil dari 0. Maka nanti di sini syaratnya adalah bahwa coba dari sini kita akan peroleh X-nya sama dengan min 2. Lalu dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 1. Dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 3. Nah, nanti di sini syarat tambahannya bahwa X-nya nggak boleh sama dengan min 2. Dan X-nya nggak boleh sama dengan 1. Karena kalau X-nya sama dengan 1, mengakibatkan penyebutnya jadi 0. Kalau penyebutnya 0, pertidaksamaan itu menjadi tidak terdefinisi. Gitu ya. Nah, lalu nanti ada catatan di sini yang perlu kita ingat ya. Catatannya. Jika faktor berpangkat genap maka nanti di sini tandanya tetap atau mengikuti yang sebelumnya ya. Yang kedua, jika faktor berpangkat ganjil.
maka nanti tanda bergantian. Jadi misalnya awalnya plus berganti menjadi min. Ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan, jadi si pembuat nolnya ada 3 di sini, ada min 2, ada 1, ada 3. Ini tinggal kita masukkan aja ke dalam garis bilangan. Kita urut mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah minus 2. Nah, yang ini min 2. Kemudian di sini 1, lalu di sini 3. Kemudian nanti kita ambil titik uji, bebas mengambil berapa aja, asal jangan min 2, jangan 1, jangan 3. Misalnya yang saya ambil dari sebelah kanan ini, katakanlah X-nya sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4, saya akan ujikan ke sini, ke fungsi awalnya tadi, X min 3 per X tambah 2 kali X min 1 kuadrat. Nah, kita akan uji ke situ, gitu ya. Berarti 4 kurang 3 itu hasilnya positif, dibagi 4 plus 2 juga positif, 4 min 1 kuadrat juga positif. Berarti positif dibagi positif kali positif hasilnya positif. Nah, sekarang kita mau melaju ke sini ya. Kita mau melaju ke sini. Tanda apa kira-kiranya? Kita untuk masuk ke sini kita akan melewati si 3. Si 3 ini kan berasal dari nih, dimana faktornya pangkat 1 alias ganjil. Kalau pangkatnya ganjil nih ya, ini pangkat 1 nih. Nah, kalau faktornya pangkat ganjil tadi tandanya gonta-ganti atau bergantian. Tadinya plus, sekarang berarti min. Sekarang kita mau melaju lagi ke sini gitu ya. Melaju ke sini melewati 1. 1 itu berasal dari sini, dimana faktornya pangkat 2 alias genap. Karena genap berarti tandanya tetap. Nah, tadi kan sebelumnya minus ya. Berarti ke sini juga tetaplah minus. Nah, lalu berikutnya kita melaju lagi ke minus 2. Nah, melaju lagi ke minus 2 berarti minus 2 itu berasal dari sini, dimana pangkatnya pangkat ganjil. Kalau ganjil tanda ganta-ganti lagi, berarti plus. Oke. Nah, karena mintanya lebih kecil daripada 0, lebih kecil daripada 0 itu berarti yang negatif. Nah, yang negatif itu yang mana? Seharusnya dari min 2 sampai 3 itu negatif. Cuma karena dibatasi X tak boleh sama dengan 1, berarti saya potong. Dari min 2 ke 1 dulu, lalu lanjut 1 ke 3 gitu ya. Nah, sehingga tinggal kita cari bilangan bulat antara min 2 dengan 1 dan 1 sampai 3 gitu ya. Berarti bilangan bulatnya ini adalah min 1. Min 1 aja ya. Min 1 sama 0. Oke, min 1 sama 0. Kalau 1 tidak ya. Kemudian dari sini adalah 2 aja. Sehingga kalau digabungin banyak bilangan bulatnya berarti ada sebanyak 3. Sehingga kalau kita bandingkan P dengan Q, jelas bahwa nilai P lebih besar dari nilai Q. Makanya jawabannya adalah ayam. Gitu ya. Nah, itulah untuk soal nomor 8. Kemudian saya lanjut ke nomor 9. Nomor 9, apakah X kuadrat min 10X tambah 21 lebih dari 0? Ketika pertanyaan apakah, jawabannya itu adalah yes or no ya, iya atau tidak. Dan jawaban itu harus tunggal, kalau iya iya, kalau tidak tidak gitu. Baru cukup menjawab pertanyaan. Kalau 2 jawaban itu lebih dari 1 kita anggap tidak cukup. Jadi tadi pertanyaannya apakah X kuadrat, nah, X kuadrat min 10X tambah 21 ini boleh saya faktorin menjadi X min 7, X min 3. Nah, apakah ini lebih dari 0? Itu pertanyaannya ya. Bantuan nomor 1. Diketahui bahwa X kuadrat min 7X ditambah 10 sama dengan 0. Ini seandainya kita faktorin, faktornya adalah X min 5, X min 2 sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh nilai X-nya sama dengan 5. Dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 2. Nah,
Yang pertama, X sama dengan 5, kita substitusi ke pertanyaan ini tadi. Apakah X min 7? Nah, kalau kita substitusi X sama dengan min 5-nya dulu, berarti jadinya 5 kurang 7 kali 5 kurang 3. Ternyata 5 kurang 7 kali 5 kurang 3 ini adalah negatif. Oke. Nah, sementara kalau kita substitusi X sama dengan 2, ya, X sama dengan 2, berarti ini jadinya 2 kurang 7 kali 2 kurang 3, ini jatuhnya jadi positif. Nah, pertanyaannya tadi, apakah dia ini positif? Kalau X-nya sama dengan 5, jawabannya tidak. Kalau X-nya sama dengan 2, jawabannya iya. Nah, ini dia. Ada dua kemungkinan, bisa iya, bisa tidak. Kalau seperti ini berarti dianggap tidak cukup. Kenapa? Karena jawabannya lebih dari 1. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua, katanya X-nya di antara 6 dan 8. Di antara 6 dan 8 ini sangat banyak kemungkinan. Nah, kita ambil yang bulat-bulatnya aja. Kalau saya ambil X-nya 6, misalnya X-nya 7, kemudian X-nya 8 misalnya ya. Nah, yang 3 ini kita substitusi ke pertanyaan. Oke, satu-satu kita ambil. Saat X-nya sama dengan 6. Saat X-nya sama dengan 6, berarti jadinya 6 min 7 kali 6 minus 3. Nah, 6 min 7 kali 6 minus 3, ini hasilnya adalah negatif. Kemudian saat X-nya sama dengan 7, berarti ini jadi 0. 7 kurang 7, 0 ya, kali dengan 4. Ini mengakibatkan sama dengan 0. Saat X-nya sama dengan 8, berarti 8 kurang 7 itu positif, 8 kurang 3 juga positif. Berarti positif kali positif hasilnya positif. Nah, apakah dia ini lebih dari 0? Saat begini, saat kita pakai X-nya 6, tidak. Saat kita pakai X-nya 7, juga tidak. Tapi saat kita pakai X-nya 8, jawabannya iya. Ada dua kemungkinan juga. Maka nomor 2 juga kita anggap tidak cukup. Nah, karena 1 aja tidak cukup, 2 aja tidak cukup, maka terciptalah yang namanya penggabungan. Bagaimana kalau 1 dan 2 ini digabung? Ya. Bagaimana kalau 1 dan 2 ini digabung? Berarti yang pertama, X kuadrat min 7X tambah 10 sama dengan 0. Kemudian digabung dengan X-nya di antara 6 dengan 8. Sebenarnya cara gampangnya adalah lihat aja ada irisan atau tidak. Kalau tidak ada irisan berarti dianggap juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena tidak ada irisannya, berarti kemungkinannya juga bisa 2, bisa iya, bisa tidak. Nah, karena setelah digabung juga tidak menghasilkan apa-apa, maka jawabannya adalah Eko. Bahwa pernyataan 1 saja tidak cukup, pernyataan 2 saja juga tidak cukup. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengerjaan nomor 9. Kemudian kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Pertanyaannya juga sama, apakah X pangkat 3 lebih dari X kuadrat? Dikasih bantuan yang satu bahwa X-nya lebih kecil dari 1. Nah, apakah X pangkat 3 lebih kecil dari X kuadrat? Kalau saya pindah posisi, X kuadratnya lebih dari 0. Ah, jadinya begini ya. Nah, ini kalau misalnya saya faktorkan, berarti faktornya adalah X kuadrat X min 1 lebih dari 0. Maka dari sini nanti kita peroleh X-nya 0, dari sini kita peroleh X-nya 1. Kita buat ke garis bilangan, ini 0, yang ini 1. Ambil titik uji, misalnya 2, X-nya sama dengan 2. Kita substitusi.
berarti ini menghasilkan positif. Kemudian melewati 1, pangkatnya pangkat 1 berarti ganjil, maka tanda berganti jadi negatif. Melewati 0, 0 ini berasal dari sini, pangkatnya genap berarti tetap negatif. Nah, jadi artinya begini, supaya X pangkat 3 lebih dari X pangkat 2, berarti syaratnya adalah bahwa X itu harus lebih besar daripada 1. Nah, supaya X pangkat 3 lebih besar dari X pangkat 2, berarti syaratnya adalah bahwa X lebih dari 1. Oke, sehingga nomor 1 katanya bahwa X lebih kecil dari 1. Kalau X lebih kecil dari 1, apakah X pangkat 3 lebih besar daripada X pangkat 2? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Boleh kita ambil contoh deh ya. Nah, kita ambil contohnya untuk X lebih kecil dari 1. Oke, kita substitusi ke X pangkat 3. X pangkat 3 lebih dari X pangkat 2. Misalnya X lebih kecil dari 1 ini saya ambil setengah. Nah, setengah, apakah 1/8? Setengah pangkat 3 1/8 ya. Lebih besar dari 1/4? Jelas tidak. Kalau saya ambil X-nya misalnya minus 2. Min 2 pangkat 3 adalah minus 8. Lebih besar minus 2 pangkat 2 adalah 4. Apakah min 8 lebih besar dari 4? Jawabannya juga tidak. Jadi konsisten selalu tidak. Karena tidak berarti dianggap cukup untuk menjawab. Jadi nomor 1 ini cukup. Gitu. Kemudian yang kedua, X besar 0. Nah, kalau X besar 0 kita perhatikan ya. Nah, X besar 0. Kalau misalnya X lebih besar dari 0, berarti ada 2 kemungkinan ya. Bisa iya dia, bisa tidak. Kenapa? Coba kita ambil ya, saat X-nya lebih dari 0. X lebih dari 0, misalnya kita ambil berapa ya? Kita ambil setengah deh. X-nya misalnya setengah. Ya kan? Kalau setengah berarti setengah pangkat 3 adalah 1/8. Apakah 1/8 lebih besar daripada 1/4? Jawabnya tidak. Lalu saya ambil misalnya X-nya 2. X-nya saya ambil 2. Apakah 2 pangkat 3 berarti 8 lebih besar dari 4? Jawabannya iya. Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Bisa iya, bisa tidak. Sehingga karena ada 2 kemungkinan, maka pernyataan 2 ini dianggap tidak cukup untuk menjawab. Nah, karena 1 aja cukup, 2 tidak, berarti jawabannya adalah ayam. Oke, demikian pembahasan daripada KRH. Semoga adik-adik semuanya bisa paham akan pembahasan daripada kakak. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan di komen di kolom komentar ya. Nah, dan jangan lupa untuk tetap mendukung channelnya kakak supaya kakak tetap semangat dalam pengerjaannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya. Oke, sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.